Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sungguh anugerah-Mu besar Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang membawa pujian kami, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menjadi kerinduan hati kami. Kami mau bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi mengatasi
Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. mengatasi Batasilah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Batasi Lebih sungguh lagi buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan tinggikan diri-Mu. Ya lama-lama ya lama syahadu. Tinggikan diri-Mu Tuhan. tinggikan batasilah kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Ya lama-lama ya lama syahadu. Bumi tinggikan diri-Mu, batasilah Engkau dimuliakan di tempat ini. mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, Katakan kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu, kemasyuran-Mu, kemasyuran-Mu Tuhan. Oh mengatasi bumi. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Engkau Allah yang mengatasi bumi. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami datang membawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Haleluya. Haleluya. Ya lama-lama ya lama syadayana. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Ya lama-lama ya lama syadayana. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Ya lama-lama ya lama syadayana. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu lebih lagi atas setiap kami. Terus menyembah Dia. Haleluya. Ya lama-lama ya lama syadayana. Ya lama-lama ya lama syadayana. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Kami datang pagi hari ini. Kami membawa hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Mari curahkan lebih lagi atas setiap kami. Hiara lama ya lama syadayana. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ya haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami rindu untuk mengalami Engkau pagi hari ini Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini Tuhan, kami percaya ada urapan yang terus mengalir dalam kehidupan kami.
Ada kuasa-Mu Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Waktu kami datang menyembah, waktu kami mengangkat tangan kami Tuhan, mari terus menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dimuliakan. Mari angkat suaramu. Ini pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yang bertata, oh yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya undang untuk bantu berdiri bersama-sama. Katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, oh yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebab Allah kita dahsyat, Dia berkuasa. Api kemuliaan Tuhan tercurah atas iman setiap kita. Mari bersama-sama. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panduan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siapa lompat bagi Tuhan? Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan
beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Tepuk tangannya buat Tuhan, amin. Dengarkanlah suara Nabi bagi semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi bagi semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Bersama-sama. bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan penuhi. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Lebih lagi buat Tuhan. api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari. Beritakan pada dunia. Katakan bahwa Yesus Raja kita. Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Seberapa kita yang percaya bahwa kita dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anda. Lebih lagi buat Tuhan, katakan oleh darah. Oleh darah Anda domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anda. Berikan tepuk tangan yang paling luar Tuhan. Sekarang telah tiba, Katakan keselamatan. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, Katakan iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oh, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita. Mari bersama-sama. Iblis
darah. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Mari silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Ku mau selalu bersyukur, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita akan puji dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh karya-Mu ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau mengangkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih hidup kami, Engkau yang telah mengangkat setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ku mau selalu, kami mau bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi hidup kami, mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari nyatakan setiap isi hatimu dan setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia siap melawan setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Kami sungguh memerlukan kuasa-Mu. Kiara lama ya lama syanda ya nama. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami. Kiara lama 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 ya lama syanda ya nama. Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kehidupan setiap kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara lama 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 lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kiara lama 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 ya lama syada ya lama. Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah roh kami terus menyalanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa penyembahan kepada Tuhan. Biara lama 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 ya lama syada ya lama. Biara lama 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 ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh Allah yang hidup Tuhan. Engkau berkuasa. Biar pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segenap hati kami. Kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya di hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Ada sukacita. Ada kesembuhan. Ada mujizat-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Sebab kami Allah menyembah Engkau Allah yang hidup. Sebab kami menyembah Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Saya undang untuk bangkit bersama-sama. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyelenggaraan hidup yang Tuhan lakukan yang menghargakan hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, teramat baik dan akan terus baik. Setia, mulia, kudus, adil.
dan benar jalan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang kami lewati sepanjang minggu ini. Kalau kami ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Benar, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah terus dipermuliakan melalui apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, Ya Yesus. apa yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini kembali. Tuhan hantar kebaik-Mu yang kudus. Ya Yesus. Karena kami Tuhan percaya setiap orang yang datang dalam persekutuan umat percaya, kami di sana memuji Tuhan, mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, mendengarkan janji Tuhan, mendengar sapaan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu semua perlu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kuduskan setiap kami, ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami, apa yang menjadi kealpaan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan menyucikan kami dengan kasih-Mu dan pengampunan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan tidak terhalang untuk dipakai Roh Kudus Tuhan. Meneguhkan kami, menghiburkan kami, menguatkan, menasihati kami. Dan membawa kami kepada segala kebenaran. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang semua yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Wow, ini penuh, lumayan penuh ya. Puji Tuhan, karena ibadah sekali-kali Pak Ishak ya. Puji Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi saya boleh berkunjung kembali ke tempat ini. Saya selalu merasa senang ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu menjaga mezbah tetap menyala. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan tentang ibadah Kristen? Ya, saudara, apa yang kita lakonkan di dalam gereja selama ini bukan uju-uju ada, tetapi itu adalah suatu kontinuitas atau keberlanjutan dari model ibadah dalam perjanjian lama. Nah, apa yang kita sebut ibadah di sini yaitu nyanyian, doa, kemudian juga persembahan-persembahan, juga pelayanan kita, doa berkat, semuanya itu mempunyai preseden sejarah atau mempunyai katakanlah contoh daripada sejarah ya. Nah, kita perlu belajar supaya kita menghargai apa yang dimasukkan ibadah dan bagaimana kita memaknainya pada masa perjanjian baru ini. Nah, pertama-tama kita melihat dulu di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Imamat pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama bagian ayat ini, Imamat 6 ayat 12 sampai yang ke-13. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, menjaga api itu supaya tetap menyala itu adalah urusan imam yang memang he was assigned to be there, di-assign oleh Tuhan to keep the fire burn dan tetap ada di dalam hal yang menyala. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana hal ini juga diberitahukan kepada kita melalui penyembahan kita. Nah, dalam perjanjian lama saudara-saudara bahwa worship itu atau ibadah itu dimanifestasikan di dalam siklus mezbah ini saudara ya. Jadi pusatnya itu adalah imam dan gedung ya. Imam, nanti gedungnya kita lihat perkembangannya ya. Dan saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana pergeseran makna mezbah ini di dalam masa perjanjian baru, yaitu masa kita sekarang. Dan kita tahu mezbah ini adalah sebuah tempat yang memang disucikan oleh Tuhan ya untuk umatnya ya. Memang awal-awal itu korban ini, tempat ini menjadi korban bakaran untuk mereka berdoa dan menyembah Allah. Nah, sekarang kita lihat pergeseran dari
tempat mereka menyembah ya. Pertama-tama kita lihat ini adalah bentuk yang portable, yaitu tabernakel atau kemah suci ya. Oh sorry, kembali lagi ke sini dulu ya. Sorry. Nah, saudara-saudara, kenapa ini portable? Karena ini adalah mereka sedang berkemah di padang belantara. Saudara tahu waktu mereka keluar dari Mesir, mereka menuju Kanaan, mereka sekali mereka berhenti dan membuat patok-patok ini. Ya, ini semacam tenda. Di dalam ini ada kolam pembasuhan yang merupakan simbol kalau di kitab baptisan, kemudian masuk di dalam. Nah, di dalam ini saudara-saudara ada peralatan-peralatan, ada meja roti yang melambangkan firman Tuhan, ada juga tadi ya tempat pemberian persembahan-persembahan ya. Nah, ini memang ini portable ya, alias ini bisa dibongkar-bongkar saudara-saudaraku. Nah, kemah suci ini pertama kali disebutkan dalam Keluaran pasal 25 di mana Tuhan memerintahkan untuk umat itu membuat tempat di mana Tuhan itu hadir ya. Jadi perhatikan sekarang nanti ya bagaimana Tuhan itu masih menghargai tempat seperti ini gedung, tapi nanti akan mempunyai makna rohani yang tetap, makna rohani yang tetap tetapi mempunyai penyesuaian yang baru ya. Rohaninya itu masih tetap tidak akan tergeserkan ya. Nah, saudara-saudara, memang ini sesuatu yang gambaran dari kemah suci tadi di dalamnya ini ya. Jadi ini dia adalah altarnya ya. Kalau altar itu ya inilah ya. Di sini ini adalah tempat di mana terjadi korban bakaran ya. Nah, di sini tempat adalah imam mempersembahkan persembahannya ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita perhatikan bahwa Keluaran 25 ini mengatakan dan mereka harus membuat apa? Dikatakan di sana mezbah, di mana mereka mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Saya bacakan kepada kita yaitu Keluaran pasalnya yang ke-25, 8-9 dan 40. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu perbuat. Harus kamu buat. Nanti ini saudara, sangat penting sekali umat itu memperhatikan ukurannya, bahannya, semuanya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kalau tidak nanti hadirat Tuhan atau Shekinah Gloria tidak akan turun. Ayat 40. Ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi memang saudaraku, ya Tuhan itu kasih contoh di atas gunung itu begitu detail bagaimana dia membangun as my dwelling place, tempat aku berdiam. Jadi Tuhan itu memang memilih suatu tempat di mana dia menyatakan kehendaknya. Ya, ini semua peralatan-peralatan itu saudara termasuk ini tempat yang ruang maha kudus saudara ya. Nah, tetapi saudara, tempat yang kedua yang mulai sudah bukan portable lagi tapi sudah permanen, yaitu kemudian berkembang apa yang disebut dengan temple atau bait Allah. Ya, nah ini sudah kayak gereja gitu ya, yang sudah permanen. Di sini peralatan-peralatannya juga adalah katakanlah yang sudah katakanlah permanen, artinya sudah menetap gitu ya. Nah, di dalam sejarah umat Israel ada 3 kali umat itu membangun yang namanya temple atau bait suci. Yang pertama itu yang dibangun oleh Salomo ya, yaitu 960 sebelum Masehi dan ini berakhir selama 400 tahun. Jadi tempel yang dibangun oleh Salomo ini 400 tahun dan itu hancur ketika Tuhan mengizinkan bangsa itu karena terlalu nakal, terlalu menyembah berhala sehingga Tuhan itu hukum bangsa itu melalui Nebukadnezar Raja Babel itu mereka diangkut ke Babel selama 70 tahun dan itu merupakan sejarah yang kelam dari bangsa Israel karena begitu jahatnya mereka. Nah, saudara baca itu di kitab Yeremia dan kepulangan mereka di kitab Nehemia dan Esra dan sampai Hagai sampai Maleaki. Nah, kemudian saudara, bait Allah yang kedua yaitu dibangun setelah mereka keluar 70 tahun dari Babel. Ya, ada kloter pertama dipimpin oleh Zerubabel ya. Dan ini kemudian dibangun sekitar 515 sebelum Masehi dan bertahan 500 tahun. Kalau tadi 400 tahun, ini 500 tahun. Memang pembangunannya itu sempat diganggu oleh orang-orang Samaria seperti Salat dan Tobiat. Nanti Anda baca di Nehemia itu ya. Dan
Ini kemudian dibongkar oleh Herodes, dibuat yang lebih besar, tapi sebenarnya dia mau mengambil hati orang-orang Yahudi. Ya, jadi ketika mereka pulang dari Babel 70 tahun, mereka bangun ya bait Allah yang lebih besar gitu ya. Nah, saudara-saudara, ternyata saudara itu juga nggak bertahan dan kemudian ya, saya ini ngomong sejarahnya dulu sebelum aplikasi rohani kepada kita saat ini ya. Nah, baru kemudian bait suci yang ketiga atau bait Allah itu dibangun pada masa setelah waktu Yesus ada di bumi ini, yaitu tahun 20 sebelum Masehi sudah dibangun, tapi sebenarnya hanya bertahan 5 tahun saja, akhirnya dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi. Nah, sebetulnya dalam Injil Matius, saya lupa pasal berapa, Yesus sudah bernubuat, kalau kamu lihat ini batu-batu ini yang sekarang bersusun ini nanti akan roboh gitu. Nah, dan ini menubuatkan bagaimana ini kemudian hancur saudara bait suci ini. Bait suci ini atau tempel ini itu sangat-sangat penting bagi peribadatan orang Israel. Ya. Bukan hanya peribadatan tapi tempat belajar, tempat mereka berdoa dan tempat mereka simbol dari peradaban mereka. Nah, tetapi selain bait Allah atau tempel, sampai sekarang tempel itu masih artinya dipertahankan, tetapi sebenarnya ada chapel yang lebih kecil yang bernama sinagog. Nah, di sinagog inilah Yesus sering mengajar ya, dan di sini memang mereka tempat berdoa, chapel gitu ya, mirip dengan bait suci ya. Yesus sering mengunjungi sinagog terutama pada hari Sabat, bahkan menyembuhkan orang. Jadi andaikan misalnya gereja ini sudah ada gereja yang disebut sebagai bait suci, tapi kita punya sinagog atau tempat kecil gitu, berukuran yang kecil yang juga bisa untuk tempat berdoa. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus melihat semuanya ini, ya, baik itu kemah suci, bait suci maupun sinagog ini. Nah, setelah Yesus datang, dia menjelaskan bahwa dalam Yohanes 2 ayat 18-22 dikatakan, tiba-tiba Yesus mengagetkan orang-orang Yahudi dan mereka marah karena Yesus bilang gini, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi bilang gini, 46 tahun kami mendirikan bait Allah ini, siapa kamu kok kamu dapat dirikan dalam 3 hari? Nah, wah, tiba-tiba saudara udah capek-capek bangun ini, 46 tahun lamanya ngebangun ya. Mungkin dulu belum secanggih arsitek sekarang ya. Mungkin saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Dulu waktu saya tinggal di Korea Selatan ya, kami suka apalagi China sekarang luar biasa, amazing ya. Bangun rumah sakit dalam waktu Covid 2 hari 3 hari kelar gitu kan. Ya kan. Jadi saudara, dulu waktu kami tinggal di Korea Selatan ya, seringkali kita tercengang-cengang waktu kita pergi. Ini kapan bangunnya gitu ya, ujuk-ujuk sudah ada jalan yang memotong gunung gitu ya kan. Dan kalau kita lihat pekerjanya sedikit sekali ya. Tapi kalau di Indonesia ya kan, banyak sekali pekerjanya. Ya 1000 orang pekerjanya, 900 yang duduk sama ngerokok-ngerokok gitu, tapi bangunannya nggak selesai-selesai gitu kan. Sampai dulu diguyoni sama Dono Kasino ya kan. Ada dia lagi supir taksi ya, Dononya gitu ya. Waktu film warkop itu ya yang lucu-lucu itu Dono. Lalu orang barat yang dia bawa itu tanya, wah dilihatnya jembatan layang yang diselipi, yang digrogol gitu. Wah luar biasa ya gitu kan. Ini berapa lama dibangun? Wah ini mah 2 tahun. Wah kalau di negara kami cuma seminggu gitu. Pergi lagi dilihatnya lagi ada Monas ya kan. Ini berapa lama dibangun? Oh ini 5 tahun. Wah kalau negara kami cuma sebulan katanya. Kesel si Dono kan. Lalu lihat lagi bangunan yang besar sekali ya. Orang baratnya kagum. Dia tanya, kalau ini berapa lama dibangun? Dononya kesel. Dia bilang kayaknya tadi malam belum ada katanya. Baru pagi ini gitu ya. Nah saudara-saudara, zaman itu saudara memang belum secanggih sekarang dunia bangun-membangun ya. Tapi itu 46 tahun dibangun. Dan saudara tiba-tiba Yesus bilang 3 hari aku membangunnya. Itu artinya sekarang Yesus melakukan reformasi ibadah
yang merujuk kepada Jesus Center. Bukan lagi fisik center, tetapi makna rohaninya masih tetap nanti saya katakan ya. Tetapi Yesus memaksudkan bahwa bait Allah itu adalah dengan kematian, penguburan dan kebangkitannya itu 3 hari 3 malam. Itu struktur daripada bangunan berabad-abad ini sekarang sudah beralih kepada Yesus sendiri. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan saudara. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pusat ibadah orang Israel itu, umat Allah itu 2, yaitu mezbah dan imam. Mari bersama-sama saya katakan mezbah dan imam. Nah, jadi kita ini sangat bergantung kepada imam. Tapi setelah Yesus mereformasi lewat kematian dan kebangkitannya, maka sekarang hebatnya 1 Korintus 3:16 berkata apa? Kamulah bait sucinya Roh Kudus. Ya. Kita ini adalah kemahnya Tuhan. Kita ini adalah baitnya Tuhan. Mari bersama-sama saya katakan, saya gerejanya. Nah, perhatikan ya pergeserannya ya. Saya gerejanya, saya bait sucinya. Berarti kita ini adalah baitnya Tuhan. Ya. Kita nggak perlu lagi sebenarnya tempel dalam arti rohani. Ya, kita tentu supaya jangan kena hujan, supaya jangan kena angin, debu dan segala macam. Kita memerlukan gedung atau tempat bersekutu ya. Tapi saudara, gereja secara fisik bisa dihancurkan, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah umat percaya itu sendiri. Amin. Nah, bagaimana dengan imam? 1 Petrus 2:9 berkata, kita ini sudah menjadi, setiap kita menjadi imam-imam, imamat yang rajani. Mari bersama-sama saya katakan, saya imam. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi membutuhkan perantara untuk membawa persembahan kita dan doa kita. Pertanyaan sekarang, Pak Pendeta, kalau begitu nggak boleh dong kita minta doa sama pendeta. Kan kita semua imam. Ya. Boleh nggak saya seperti orang Israel bawa persembahan dan minta doa kepada Tuhan melalui imam itu untuk dinaikkan. Ya. Saudara, boleh-boleh saja kita meminta hamba Tuhan untuk mendoakan kita atau meminta supaya dia berdoa bagi dosa-dosa kita. Tapi dengan satu pengertian bahwa itu tidak berarti kita percaya bahwa hanya dialah perantara kita dan hanya dialah yang paling powerful doanya, enggak. Ya, semata-mata kita menghormati otoritas rohani dan semata-mata kita meminta lebih banyak berdoa lebih baik. Ya, mendoakan itu adalah suatu bahasa pastoral, bahasa pengembalaan. Tapi yang sebenarnya kitalah imam-imam ini. Amin. Kitalah yang berdoa. Ya. Jadi kalau ada di gereja lain atau denominasi lain yang masih memakai istilah imam, ada nggak? Ada. Tapi kita tidak memakai istilah itu karena kita adalah imaman yang rajani. Maka itulah sebabnya antara gap mereka yang disebut dengan hamba Tuhan, dengan jemaat itu, harusnya itu tidak lagi seperti merasa bahwa semua pendeta gitu. Ya. Saudara, Gereja Betel Indonesia ini didirikan oleh tahun 70 oleh Bapak Pendeta Ho Leong Seng. Nama famousnya adalah Pak H.L. Senduk, ya, GBI di mana kita bergereja ini. Salah satu gebrakan beliau adalah waktu mendirikan GBI ini adalah bagaimana dia mentakbiskan kaum awam untuk mengambil tanggung jawab pelayanan. Kenapa? Karena dulu ya orang itu kalau bicara pelayanan, oh itu pendeta, saya jemaat. Ya. Nah, hanya orang-orang yang punya kredensial di sana yang bisa melayani, saya jemaat. Memang ada plus minusnya ya. Plus minusnya apa? Minusnya kadang-kadang di gereja-gereja karismatik seperti kita ini sangkin cairnya gitu ya, sehingga kita menjadi sembarangan gitu ya. Ya, orang yang belum tertakbiskan sudah kasih doa berkat, sudah membaptis, sudah apa, itu juga nggak baik ya. Memang kita tidak berarti kita tidak mempunyai struktur-struktur yang dia diberi calling oleh Tuhan untuk sebuah pelayanan ya. Jadi selalu ada plus minusnya. Plusnya adalah
Tidak lagi seperti dulu di mana kita bergantung kepada imam. Ya, saya jemaat biasa, ya udah dia aja yang melayani gitu. Apa-apa pendeta, apa-apa pendeta. Ya, tapi bersyukurnya Pak Hol Yong Seng mentakbiskan kaum awam untuk mengambil bagian. Karena semuanya itu adalah imam-imam. Kita adalah imam-imam. Amin. Nah, sekarang saudara-saudaraku, saya ingin kembali kepada tadi bagaimana kita ini menjaga api kita, mezbah kita sebagai orang percaya tetap menyala. Ya, ini penting saudara ketika kita bicara ibadah. Nah, pertanyaan saya adalah apa artinya mezbah tetap menyala? Ingat baik-baik di dalam struktur perjanjian lama menjaga api itu menyala sangat penting. Makna rohaninya pun sampai sekarang masih berlaku. Kita harus menjaga api kita tetap menyala. Ya. Apa pengertian mezbah sekarang ini? Yang pertama adalah kita melihat bahwa diri kita harus tetap menyala. Dikatakan di sana adalah bahwa diri kita dalam Roma pasal 12 apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ingat lagu lama dulu kan? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau dulu persembahan itu berupa hewan dan segala macam. Sekarang karena kita adalah imam, maka diri kita ini adalah persembahan yang hidup. Amin. Jadi pertama-tama yang kita bawa ke gereja itu atau menghadap Tuhan apa? Uang kita? Bukan. Harta kita? Bukan. Tetapi diri kita menjadi korban yang hidup. Ya, mari katakan bersama-sama dengan saya persembahan yang hidup. Mari bersama-sama saya katakan yang kudus dan yang berkenan. Jadi menjaga api itu artinya diri kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena kita sudah dalam hidup perjanjian baru, kita adalah persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Jadi pertama-tama diri saudara yang perlu Anda bawa kepada Tuhan. Bukan duit saudara, amin. 30 tahun yang lalu saya sebagai pengerja di sebuah gereja kecil. Zaman itu, kalau sekarang kan kalau saudara pergi itu ada jalan flyover, dulu belum ada itu ya. Itu dulu kampung kumuh, bau sekali. Penduduknya pokoknya itu slum area. Ya, bau sekali. Ya, orang-orang low gitu ya. Penarik beca, pemulung segala macam. Dan itu kalau kita masuk ke daerah situ, agak kesan dikit, itu bau sekali mana-mana. Nah di situ ada gereja Betel kecil situ. Dan saya pengerja di situ. Ya, kita itu gereja yang sangat minus. Ya, saya masih ingat dulu saya pengerja di situ digaji 75.000 per bulan. Padahal zaman itu kos-kosan sudah 150.000, bayangin ya. Saya dapat gaji dari gereja 75.000, single ya. Tidur di gereja. Jadi kalau udah angin mamiri masuk dari bukan AC tapi AC, angin celah gitu ya kan. Nah sama-sama C tapi bacanya angin AC ya, bukan AC ya. Angin celah itu bau sekali karena di belakang gereja itu ada kali kecil itu nggak jalan tuh hitam pekat di situ orang buang kotoran macam-macam ya. Nah saya di situ tinggal ya. Nah saudara, tapi luar biasanya ada seorang bapak ya. Dia pengusaha. Ya, orang Tionghoa, orang apa namanya? Kebetulan gembala itu semarga dengan saya, Pak Gultom, ya, Monang Gultom itu. Saya di situ pengerja di gereja beliau. Ini kokoh ini, dia nggak Kristen, tapi hebatnya dia tiap bulan kirim uang ke gereja untuk bayar air, bayar listrik, bayar telepon, bayar gaji pendeta, bayar apa namanya? Kalau kita bikin pasca, dia semua yang nanggung biaya berapa? Biaya apa ini? Pesta, pasca, dia tutupin. Kalau ada Natal dia kirim uang untuk tutupin. Bahkan waktu saya ambil S2 di Korea, saya dapat beasiswa tapi nggak punya uang untuk beli tiket sama paspor sama visa. Dia bilang, ini saya bukakan cek, kamu pokoknya harus berangkat ke Korea ya. Saudara, uangnya pergi ke gereja tapi tubuhnya tidak ke gereja. Nah pertanyaan sekarang, berkenan sama Tuhan enggak? Tapi saudara luar biasa. Saya nggak ketemu beliau lebih dari 20 tahun. Beberapa bulan lalu, saya lupa bulan berapa, 3 bulan yang lalu kah, 4 bulan lalu.
saya khotbah di sebuah gereja Bethel Indonesia di daerah Cengkareng, saya khotbah. Saudara tahu waktu saya habis khotbah, saya salami jemaat di sana. Itu bapak itu salami saya, koko itu dan bilang, Pak Junifrius masih ingat saya enggak? Wih, saya kaget. Puji Tuhan sekarang bukan hanya duitnya yang ke gereja, tapi dirinya dipersembahkan kepada Tuhan. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Saya karena terburu-buru saya nggak sempat tanya gimana dia proses mengenal Yesus ya. Tapi saya yakin Tuhan menghargai pemberian-pemberian dia. Tapi anyway saya sangat exciting knowing him that now he has sudah mengenal Kristus ya. Jadi ini penting saudara. Saudara nggak boleh datang ke gereja hanya uangmu yang nyampe ke gereja. Tapi pertama-tama dirimu adalah persembahan yang kudus. Anda adalah mezbahnya Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak lagi mempraktekkan apa yang disebut sebagai korban-korban. Di dalam perjanjian lama ya, korban-korban itu ada binatang, ada burung, ada tepung, ada sapi, ada domba, ada kambing dan seterusnya ya. Tapi untuk praktisnya di zaman modern kita membawa kolekte, perpuluhan, ucapan syukur dan segala macam. Nah, ketika kita bicara tentang menjaga api di mezbah itu adalah bagaimana kita juga mempunyai semangat yang menyala-nyala di dalam mempersembahkan apa yang kita persembahkan di dalam gereja. Jangan sembarangan saudara-saudaraku. Saudara, salah satu yang miss dari banyak orang yang membuli persembahan-persembahan di gereja adalah karena mungkin mereka pernah kepahitan di dalam sebuah gereja di mana uangnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau adanya gaya hidup pendeta yang disinyalir itu adalah uang dari jemaat, padahal belum tentu kan. Tapi Pak Ho Leong Seng waktu itu membuka keran dari kelompok pengusaha dan profesional melayani Tuhan dan sampai sekarang. Dan praise the Lord, saya segmen yang pertama tadi, saya segmen yang persembahkan hidup, masuk sekolah teologi, ya udah melayani full time di situ. Tapi ada kelompok yang besar yang para pengusaha segala macam, ya kan? Banyak orang-orang yang memang sudah kaya dari awalnya dan bahkan mereka sudah tidak mengambil persembahan apapun dari gereja, mereka malah nombok ya. Ruko mereka kontrak sendiri, semua operasional pelayanan sendiri, segala macam ya kan. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu bahwa sebenarnya kalau dilihat ya dari awalnya udah kaya raya ya kan. Nggak mungkin dong orang saya misalnya kaya raya misalnya ya, punya banyak mobil mewah segala macam ya. Terus anak saya 3 orang kuliah di Inggris semua ya, begitu saya dipanggil jadi pendeta. Lalu saya memiskinkan diri saya, anak-anak saya bawa ke Indonesia pulang, sekolah di negeri aja, saya pakai mobil butut, ya saya jadi, nggak harus begitu juga ya. Itu semua kan soal bagaimana kita berkorban ya. Saya punya banyak teman-teman saya, tanda petik yang uangnya nggak berseri, tapi dia adalah pendeta, akhirnya di tengah jalan Tuhan panggil jadi pendeta. Ya. Mereka nggak pernah bisa, mereka nggak terlalu perlu untuk merubah. Mereka punya mobil, punya rumah gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara, karena luka yang seperti itu dan kemudian mereka membuli persembahan-persembahan di gereja. Membuli perpuluhan dan membuat olok-olok. Padahal sebenarnya waktu kita membawa persembahan dalam konteks rumah Allah. Itu tidak dapat dipisahkan dari bagaimana spirit dalam perjanjian lama itu sebagai ekspresi bagaimana itu hal yang tidak terpisahkan dari liturgi, berdoa, menyanyi, dan menyelenggarakan apa yang di bait suci tadi dan di sinagog dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kita mengambil persembahan di gereja itu bukan fundraising, it's different, bukan collection of money. Ya, tapi di situ termaktub di dalamnya makna teologis, makna spiritual di mana kita mendemonstrasikan seperti seorang membawa korban ke mezbah Tuhan. Ya. Makanya saudara jangan persembahkan yang cacat. Ya, yang cacat itu ditandai dengan apa? Dengan spirit yang kewajiban agama. Oh ini kewajiban saya. Seperti di Jerman, ya, itu ada namanya pajak agama sehingga gereja akhirnya pendeta semuanya dibiayai oleh negara.
Akhirnya tidak ada lagi penghayatan spirit yang berkorban dari umat Allah itu. Ya toh negara sudah membiayai gereja semua. Nah ini kehilangan maknanya. Jadi kalau kita di gereja ini, Anda memberi persepuluhan, Anda memberikan ucapan syukur segala macam, biarlah dalam spirit menjaga api itu supaya jangan padam. Dengan spirit bahwa itu bagian yang tak terpisahkan dari seluruh rangkaian ibadah. Itulah sikap yang benar, amin. Jadi bukan sekedar collection of money, ya, seperti yang dilakukan oleh LSM. Nah, itu yang kedua saudara. Yang pertama tadi adalah diri kita sendirilah yang disebut sebagai korban itu, yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Yang kedua, persembahan-persembahan kita masih kita bawa kepada imam, ya, imam dalam pengertian rohani, ya. Nah, yang ketiga ketika kita bicara apa yang disebut sebagai mezbah, itu ternyata Alkitab menjelaskan tentang mezbah. Oh, ini kayaknya sorry, saya saya kelewatan satu ya. Ya. Nah, ketika kita menjaga api itu juga bicara mezbah pujian dan penyembahan, ya. Bisa seseorang baca Ibrani 13 ayat 15? Silakan seseorang. Ibrani 13 ayat 15. Siapa saja terserah. Yang satu seorang bapak, yang satu seorang ibu untuk membaca Markus 11 ayat 17. Jadi Ibrani 13 ayat 15 dan orang kedua Markus 11 ayat 17. Coba dibaca. Nah itu deh biar cepat lihat di monitor aja itu. Ya. Atau kita baca bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah dalam bentuk apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekarang kita lihat Markus 11 ayat 17. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus marah di Bait Allah karena fungsi dari rumah Tuhan itu bukan lagi sebagai rumah doa. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang mezbah yang dijaga apinya menyala, artinya apa? Artinya mengembalikan fungsi pujian, penyembahan dan doa itu kepada fungsi yang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu jangan main-main waktu kita beribadah. Ya. Salah satu kelemahan gereja-gereja perkotaan dan juga gereja modern masa kini adalah dibandingkan dengan gereja di kampung dulu saya, ya, di kampung itu dulu musik itu cuman modal gitar, itu pun gitarnya kadang pals, dan kadang-kadang karena di kota jauh dan belum sempat beli senarnya, cuman ada 4 senar yang 2 sudah putus. Tapi jemaat yang paling banyak shouting, banyak memuji Tuhan, bertepuk tangan keras sekali, ya. Musiknya hanya pelengkap saja. Kalau sekarang berubah menjadi performance. Jemaat diam, lalu di sana ada altar, mereka sendiri asik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan dimuliakan. Tapi saudara enggak touch dan enggak encounter dengan Tuhan. Ya. Saudara, saya banyak khotbah di banyak denominasi dan gereja di dalam dan luar negeri, sudah 30 tahun, dari ukuran yang kecil sampai yang ribuan saya sudah khotbah. Kadang-kadang saya kalau diundang khotbah ya, saya suka perhatikan jemaat ya. Terus terang ya, tidak sedikit kadang-kadang gereja yang saya kunjungin itu terasa sekali spirit kematiannya ya. Kenapa? Atmosfernya itu nggak enak banget. Jemaat itu nggak ada banyak yang nggak engage dengan penyembahan dan pujian pada Tuhan. Nggak tahu di pikirannya apa. Mungkin dia nggak pernah merasakan kasih Tuhan lewat pengampunan ya. Saudara, satu kali ketika perempuan itu yang memecahkan buli-buli di kaki Yesus dan murid-muridnya resah ya. Yesus mengatakan biarkan dia melakukan itu. Jadi seorang semakin merasa dirinya orang yang banyak dosa dan diampuni oleh Tuhan, maka dia semakin sadar bagaimana dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Hatinya pasti bergetar, ya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang saya perhatikan di jemaat-jemaat Tuhan, tentu di sini bukan ya, saya
saya rasa di sini I'm okay ya. Tapi banyak gereja-gereja yang spirit kematiannya di mana jemaat itu nggak ada gairah. Oke lah kalau sekali-sekali itu wajar. Mungkin saudara manusia juga kan bukan mesin. Kita mungkin lagi kesel di rumah, lagi jenuh. Tapi kalau setiap minggu begitu, jangan-jangan memang ada problem tentang saudara memaknai apa itu penyembahan itu. Api saudara itu mati, nggak digelorakan. Ya. Tapi ada juga gereja-gereja di mana kalau saya hadir, saya lihat dari belakang sampai depan itu, jemaat itu antusias banget menyembah Tuhan. Seperti Ibrani dikatakan bahwa mari kita membawa persembahan kepada Dia, yaitu buah bibir kita kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, coba kalau kita lihat di dunia sekuler kan, siapa di sini yang suka karaokean? Ya, saya suka karaoke, tapi karaoke yang benar ya, bukan tempat yang yang nggak benar gitu ya. Jadi kalau saya karaokean sama istri gitu ya kan, di mana? Di rumah. Atau kadang-kadang teman satu gereja, Pak Gultom sama Ibu kita undang ya, happy-happy di rumah. Ya udah kita nyanyi gitu ya. Saya dengan istri gitu ya. Tapi saya perhatikan orang-orang kalau di karaoke, suaranya itu sukacita banget. Keluar gitu ya. Teriak-teriak. Begitu di gereja jaim banget gitu. Diam aja. Padahal kita sedang mengelulukan raja di atas segala raja. Daud itu sampai dipandang rendah oleh putrinya. Gara-gara pasangan hidupnya. Gara-gara dia udah raja kok kamu nggak bisa jaga kelakuanmu, kok kamu teriak-teriak lompat-lompat gitu. Ya, tapi Daud nggak peduli saudara. Ya, mari kita di tempat ini sadar bahwa ketika kita nyanyi, sadarlah itu adalah korban kepada Tuhan. Amin. Menyatakan syukur kepada Tuhan. Buah bibir kita itu adalah suatu hal yang menjadi altar bagi Tuhan. Amin. Ya. Saya sering khotbah di situ ya. Gereja ini gereja yang tanda petik gereja elit. Elit dalam pengertian gedungnya saja sudah mahal ya kan. Orang-orang high class di situ jemaat ya. GBI, sebuah gereja GBI itu berseberangan itu dengan Green Indonesia gitu. Itu daerah prime gitu ya. Ada gereja di sana yang yang mungkin 1.000 jemaatnya ya. Elit gitu. Tapi waktu saya setiap kali khotbah di situ, saya merasakan dahsyatnya hadirat Tuhan dan hampir nggak ada jemaat itu yang main-main ketika menyembah Tuhan. Mereka nyanyi dengan ketulusan, mereka benar-benar larut dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan gereja itu telah melahirkan banyak album-album pujian yang kita nyanyikan di banyak gereja. Ya, mereka sering tiap tahun bikin konser, ciptakan lagu-lagu rohani dan itu banyak nyanyikan ya. So, nggak heran kalau mereka menjadi gereja yang menurut saya yang menghidupi apa yang mereka ajarkan. Ya. Nah 2 poin lagi saudaraku. Mezbah tadi yang pertama mengajarkan pertama-tama diri kita adalah persembahan. Yang kedua adalah bahwa pemberian-pemberian kita juga harus disemangati dengan spirit yang sama. Bahwa kita membawa korban sebagai persembahan yang kudus juga. Dan yang ketiga bicara korban, bicara mezbah juga bicara bagaimana buah bibir kita, nyanyian kita bawa kepada Tuhan. Ya, saudara, ada beberapa faktor mengapa ibadah nggak sukses. Salah satunya karena alat musik terlalu keras, mungkin AC-nya juga gerah, mungkin juga nggak disiapkan dengan baik, ya, nggak dievaluasi. Ya, kadang-kadang gereja itu perlu mengevaluasi ibadah minggu. Ya, ada yang kurang, kalau dikritik jangan sakit hati, jangan gampang tersinggung ya. Kadang-kadang kalau dikasih tahu singer atau pujian atau pemusik gitu, ya kita kasih tahu, ya nggak mau submit ya, lalu dia kemudian menghilang dan dia berkata, emangnya cuma di sini gereja ya, gua nggak senang itu dikasih tahu begitu sama pendeta, lo jangan begitu saudara. Kita kalau dievaluasi itu untuk kebaikan ya. Saya termasuk orang yang selama 33 tahun pengkhotbah hampir enggak pernah saya itu menegur orang langsung dari mimbar ya. Kecuali cuma dalam 2 kasus ya. Saya pernah melayani di sebuah gereja. Itu musiknya itu kenceng sekali, semua softphone dibikin full gitu saudara, drumnya dipukul sekeras mungkin, main gitar juga
waduh, show off gitu. Mana lagi saya duduknya di depan, persis di depan, saya disuruh duduk, ya namanya tempat duduk pendeta, dikatakan di sini gitu. Mana lagi sound systemnya gede menghadap saya gini lagi. Waduh, gendang telinga saya mau pecah, saudara. Dan jemaat itu nggak ada yang terlibat menyanyi, asik sendiri gitu loh. Selesai ibadah, saudara, saya datangi itu. Pujian, singer, dan pemain musik. Sorry ya, saya bilang. Kalian keterlaluan, saya bilang. Kalian tidak sensitif, saya bilang. Kalian terlalu kencang bawa musik seperti itu. Ya. Dan itu nggak pernah dievaluasi. Di Palembang juga saya pernah mengalami seperti itu. Ya. Bahkan pemimpin pujiannya ngomong apa, hampir nggak kedengaran, hampir tenggelam. Karena kerasnya alat musik, sehingga dia kasih perintah apa sama jemaat itu nggak kedengaran gitu. Nah saudara, jadi kadang-kadang ibadah kita juga terganggu mau menyembah Tuhan karena ada orang-orang atau peran-peran yang tidak dimainkan dengan baik gitu ya. Oke. Nah, saya move sekarang 2 poin lagi. Mezbah itu berbicara tentang mezbah sosial ya. Saudara-saudara, saya nggak punya waktu untuk mengajak saudara buka ayat-ayatnya di sini. Bahwa di dalam Yesaya pasal 1, Tuhan itu pernah mengkritik bangsa itu. Tuhan mengatakan, aku muak dengan doamu itu, aku muak dengan persembahanmu, bau jijik bagi aku, hentikan perayaanmu itu. Gimana ya kalau tiba-tiba Tuhan lagi kita asik-asik nyanyi nih, ya. Lagi asik-asik berdoa nih, tiba-tiba Tuhan nongol dari pintu belakang bilang gini, stop, aku jijik melihat doa kalian, aku jijik dengan apa kalian gitu ya. Ternyata kalau Anda baca tuntas pasal 1 Yesaya ini, karena mereka itu pikir bahwa Tuhan itu dewa yang kalau saya suap dia dengan nyanyian saya, persembahan saya, maka Tuhan akan tutup mata terhadap kejahatan sosial yang saya lakukan. Ya. Tuhan bilang itu aku lebih menghendaki belas kasihan daripada korban. Hosea 6 ayat 6. Ya. Dan saudaraku artinya mau dikatakan di sini bahwa menyalakan mezbah persembahan pada Tuhan itu adalah juga berbicara tentang mezbah sosial. Di mana kita harus mengkaitkan antara spiritualitas kita di gereja dengan spiritualitas sosial kita. Ya. Kalau kita ngomong memuji keadilan Tuhan, maka kita harus berlaku adil di luar sana. Ya. Saya pernah mengatakan di gereja ini, kalau ada lagu mengatakan, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa. Kita memuji keadilan Tuhan, tapi kepada pembantu kita, karyawan kita enggak menggaji mereka secara adil. Bagaimana mungkin Tuhan mau menerima doa persembahan kita kalau kita pikir bahwa saya cukup sogok Tuhan dengan itu gitu ya. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, mezbah berbicara tentang semangat melayani. Nanti baca di rumah 2 Timotius 1 ayat 6-7, Paulus memberikan pesan kepada anak rohaninya Timotius untuk menggelorakan api pelayanannya. Karena penumpangan tangan dan juga oleh karunia-karunia yang diberikan kepadamu. Dalam bahasa asli Yunani, menggelorakan itu adalah stir up, yaitu mengaduk ya, aduklah gitu. Artinya jangan biarkan padam, hai Timotius. Timotius itu masih muda, dia minder, dia mau menerima estafet kepemimpinan dari Paulus yang sudah mau meninggal, udah tua, tapi itu melempem si Timotius. Paulus mengatakan kamu harus menggelorakannya, bahwa wibawa rohani itu datang dari teladan hidupmu, bahwa wibawa rohani itu datang dari nenekmu Eunike yang memberitahu kepadamu firman Tuhan, mengajar engkau oleh penumpangan tangan rasul-rasul, dia bilang gitu, tua-tua. Jadi saudara-saudaraku, ini artinya menjaga api itu artinya menjaga semangat melayani. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat terkenal Roma 12 ayat 11, kita bangkit berdiri. Roma pasal 12 ayat 11, bisa dibuka ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Jadi menjaga mezbah itu, engkau sebagai imam rajani artinya menjaga rohmu tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan melempem melayani Tuhan. Semangat terus. Tantangan boleh ada, tetapi saya percaya
kita harus tetap jaga api kita, semangat kita. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian sebelum saya tutup dalam doa ya, yang mengatakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan dengan sungguh sekali lagi. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Yarabaya Sindarabamu seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biar kita persembahkan hidup kita. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta,
biar ku tetap setia untuk nama. Sekali lagi, terlalu banyak, haleluya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang telah membawa kami Tuhan untuk memaknai mezbah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih oleh kematian, kebangkitan Yesus yang telah merubah struktur ibadah kami yang berpusat kepada Yesus Kristus. Bukan lagi manusia dan bangunan fisik Tuhan. Diri kami adalah as your dwelling place, di mana Engkau berdiam Tuhan selama-lamanya ketika kami membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kualitas ibadah kami Tuhan makin hari makin baik Tuhan. Lewat firman-Mu ini Tuhan. Baik dalam mempersembahkan diri kami, mempersembahkan nyanyian kami, penyembahan kami. Persembahan-persembahan kami berupa persembahan-persembahan yang telah diatur oleh firman Tuhan. Dan juga ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dan bagaimana kami melayani Tuhan. Biarlah api itu tetap menyala, biar api itu tetap berkobar ya Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali. Berkati gereja ini Tuhan, biarlah gereja ini menjadi gereja yang banyak dipakai Tuhan untuk melawat banyak keluarga-keluarga. Anak-anak muda dibawa kepada Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menetap dalam hati kami. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang sudah berkati firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan dulu saudara, Tuhan berkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus. Senantiasa, pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.